Ya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi, ya maka berarti dia kafir. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-Islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Murtad. Karena Al-Quran itu adalah wahyu, kalamullah. Al-Quran itu definisinya, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamullah al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tariqi malaki Jibril. Jadi Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Rasulullah, kalamullah. Maka kalau mengatakan apalagi sampai menyebutkan itu sebagai karangan Nabi, maka itu ya berbahaya. Memang agak berbeda dengan hadis. Hadis itu tidak disebut dengan kalamullah, kalamur Rasul, tapi itu juga wahyu. Hadis itu kalau qala Rasulullah bersabda dalam hadis itu ucapan Nabi, tapi itu juga wahyu. Tapi kita bisa menyebut sebagai kalamu Rasul. Tapi kalau Al-Quran tidak. Kalau Al-Quran itu kalamullah gitu. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah lafzan wa ma'nan. Al-Quran itu adalah kalamullah secara teks dan secara makna. Tapi kalau hadis bisa terjadi itu adalah ucapan Nabi tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oleh karena itu kalau Al-Quran itu bersifat mukjizat dan bacanya punya aturan sendiri, punya aturan sendiri, dan sifatnya muta'abbad, merupakan ta'abbudiyah bitilawatihi, dengan membacanya. Oleh karena itu ya hendaknya berhati-hati, jangan diikuti. Ya siapa? Syekh Panji Gumilang. Itu kan bukan hanya itu, sudah banyak mengada-ngada. Sudah banyak mengada-ngada. Pernah mengajarkan bahwa salat itu enggak wajib, belum wajib. Karena ini baru fase Mekah, ya kan? Begitu. Enggak tahu sekarang, mungkin sekarang sudah dianggap fase Madinah kali, udah salat. Tapi salatnya ngacau, ya kan? Belakangan. Jaraknya panjang-panjang karena takut bau peti, ya kan? Nah, kan mengada-ngada. Perempuan di depan, ya kan? Pakai akalnya sendiri, ya. Oleh karena itu nggak usah didengar yang begitu, yang aneh-aneh begitu. Dan ditambah lagi, ya dia punya ide khutib nanti perempuan, boleh, apalagi belakangan, ya. Hah? Salam, menyebarkan salam versi Yahudi, ya kan? Menyebarkan salam versi Yahudi. Macam-macam, aneh. Dan biasa orang kalau aneh itu lalu terkenal, ya kan? Khalif tu'raf, jadilah aneh maka terkenal. Ditambah lagi kita ini orang-orang yang suka aneh-aneh, gitu. Yang aneh-aneh viral, ya kan gitu. Ya kan gitu. Sementara yang lurus nggak begitu diperhatikan. Itu kan kita juga yang salah. Dijadikan bahan pembicaraan di mana-mana, dari yang elit sampai yang alit semuanya. Ditambah lagi kalau yang aneh itu punya banyak uang, nah itu tambah lagi, nah, kan? Nah itu kita ini orang-orang yang suka yang beruang-beruang itu, nah, kan? Dia yang megah luar biasa. Pesantrennya ada berapa tuh? Ribuan hektar. Coba berapa ribu? Hah? 1.200 hektar. Itu seberapa besar itu? 1.200 hektar. Unip itu 100 hektar. Berarti kan 10 kali lipat Unip. Saya ngelilingin Unip itu nggak mampu. Di Universitas Bengkulu itu dari mana itu? Masya Allah. Rekeningnya berapa? 200 sekian rekening. Ya, coba bayang. Memang luar biasa fasilitasnya di situ. Nah, kita itu biasanya memang ya senang lah atau suka dengan yang megah-megah begitu. Iya kan?
dan sering tertipu dengan yang begituan. Dan kita nggak mau kira-kira nggak mau tahu dari mana itu semuanya. Ya, kan? Lihat dulu di Jawa Timur, ngaku jadi apa itu? Bisa buat uang, wis sampai profesor ikut juga, ya, kan? Dan dibela itu, ya, kan? Karena bisa buat uang. Ternyata uang palsu. Nah, ya. Ini juga mungkin nanti itu ada masalah ya, dengan kekayaannya yang banyak. Itu dari mana? Dan sudah mulai banyak yang ngungkit dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah persoalan ajarannya. Kalau kita sudah tahu yang begitu ya sudah ditinggalkan. Dan ya saya sudah pernah ngajak, doakan sajalah supaya kembali ke jalan yang lurus. Dikait-kaitkan pula. Memang betul agak dekat dengan pesantren kita, pesantren Mas Muambang. Maka ada yang menyebut itu dari pesantren Mas Muambang dulu. Iya sebelumnya, karena dekat. Saya dari pesantren Mas Muambang kan, dekat. Tapi dia lama kemudian nyantri di Gontor, di pondok pesantren Gontor. Memang ya luar biasa dari sisi perjalanan. Soal ilmu agama ya tidak bisa dipungkiri, ya dia punya. Lalu kemudian kuliah di UIN, yang dulu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau ngait-ngaitkan dengan Gontor, ngait-ngaitkan dengan Mas Muambang, ya kaitkan juga dengan IAIN. Itu dari IAIN Syarif Hidayatullah. Lalu kemudian menjadi ketua ikatan alumni IAIN. Coba. Panjang persoalan ini. Tapi yang jelas itulah keanehan-keanehannya. Dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka melihat sesuatu terang benderang. Demikian.